Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UM Channel, kali ini kita akan membahas tema ibadah sunnah pada bulan suci Ramadan. Puasa merupakan ibadah wajib yang tentunya kita semua sudah tahu. Begitu banyak yang bisa kita dapatkan dari manfaat ibadah puasa. Untuk melengkapi amalan ibadah puasa, kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Memang tidak ada bedanya ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan maupun ibadah-ibadah sunnah di luar bulan Ramadan. Beberapa amalan ibadah sunnah yang dianjurkan atau yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah antara lain satu, sholatul lail atau yang biasa kita kenal dengan sholat tarawih. Nabi Muhammad mencontohkan bahwa sholat sunnah di malam Ramadan yang disebut qiyamul lail atau sholatun nawafil at-tarawih senantiasa dilaksanakan semasa hidup beliau. Yang kedua adalah iktikaf. Nabi mencontohkan bahwa iktikaf itu disunnahkan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi tidak pernah meninggalkan iktikaf di sepertiga bulan Ramadan semasa hidup beliau. Itu menunjukkan bahwa iktikaf merupakan ibadah sunnah yang muakkad senantiasa dilakukan oleh Nabi dan diharapkan kita semua melaksanakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr lam yughadiril masjida ila hina tulu'is syams. Nabi menganjurkan iktikaf atau mencontohkan iktikaf, yaitu setelah sholat fajar Nabi tidak meninggalkan masjid sehingga terbit matahari. Itu salah satu iktikaf yang dilakukan oleh Nabi. Yang lain, Nabi juga melaksanakan iktikaf mulai dari sepertiga malam. Selanjutnya, amalan yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, merenungkan isi Al-Quran, dan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Contoh dari sahabat Utsman bin Affan, beliau pada bulan Ramadan senantiasa menghatamkan satu Al-Quran atau seluruh isi Al-Quran dalam setiap malam Ramadan. Kemudian contoh dari salaf, ada yang menghafalkan Al-Quran, ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam, 3 hari 3 malam, ada yang menghafalkan Al-Quran setiap 7 hari 7 malam pada bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Kita mengupayakan sebanyak mungkin membaca Al-Quran. Paling tidak dalam 1 bulan Ramadan kita bisa menghatamkan 1 Al-Quran. Selanjutnya ibadah yang lain diantaranya adalah memberi makan atau memberi sedekah. Sebagaimana dalam hadis, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajris shaim."
Demikian besarnya sedekah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Setiap kita memberi makan seorang yang sedang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Kita tahu bahwa pahala orang berpuasa itu sangat besar. Dalam hadis maupun dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan bahwa orang yang mengamalkan sebuah amalan yang baik akan dilipat gandakan pahalanya. Namun khusus untuk puasa, ibadah itu tidak ditunjukkan oleh Allah berapa kelipatannya. Akan tetapi Allah mengatakan bahwa ibadah puasa itu untukku. Tentu saja pahala dari ibadah puasa ini tergantung kepada kriteria ibadah puasa kita. Tadi ada puasa yang hanya menahan nafsu makan dan minum saja. Ada puasa yang diikuti oleh pencegahan nafsu yang lain. Dan begitulah Allah mengatakan, hanya aku yang tahu, karena Allah yang maha mengetahui apa yang kita lakukan selama kita melaksanakan ibadah puasa. Adapun amalan-amalan yang lain adalah seperti amalan-amalan ibadah pada hari-hari yang lain. Hanya saja pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, amalan-amalan yang kita laksanakan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Seperti amalan-amalan sholat rawatib, sholat sunnah yang lain, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat yang lain. Selain itu, ibadah-ibadah yang lain yaitu zikrullah, berzikir, mengucapkan istighfar, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, merupakan ibadah yang ringan akan tetapi pahalanya sangat berat. Terutama bisa kita lakukan di sepertiga malam bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain. Demikian amal-amalan ibadah sunnah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan. Selain itu masih banyak amalan-amalan ibadah yang lain seperti silaturahim, kemudian membantu sesama, dan masih banyak amalan-amalan ibadah yang pahalanya akan dilipat gandakan Allah jika kita laksanakan pada bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.